kita mau promosi ini nih. Es teler sultan, cobain. Hah? Gimana? Oh, mau pakai ini kah? Boleh, dulu. Aku cari aminya tuh di mana ya? Kok aku lupa naruh. Di sini. Halo teman-teman semua, jadi kali ini Dila sudah ada di Rulika. Rulika ini apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman sekalian? Rulika ini adalah singkatan dari Rumah Literasi Kreatif yang ada di Kecamatan Samboja. Keren sekali nggak sih? Nah tuh, Masya Allah. Nah terus kali ini kita istirahat. Ada yang tahu nggak sih? Ternyata di Bukit Raya, Desa Bukit Raya ini ada yang namanya es teler sultan. Ini Bila dikasih 2. Enggak dong, Bila dikasih 1. Satunya untuk Kak Marlina. Teman-teman pada penasaran kan? Enak banget. Yuk kita langsung cobain. Nah, kalau kamera baru bisa hasil. Atau enggak, nanti kakak kirim aja itu. Oh gitu, kalau tapi kan itu nggak bisa ngezoom gitu, maksudnya 2. Oh, bikin Jadi Dila rencananya tuh kayak set, nanti kakak sambil makan sambil Dila nge-record. salah dong, aku yang kamu yang makan, aku yang record, kamu yang makan, duta bisa. Kan sama-sama. Kan sama-sama. Harusnya kita ada kameramen sendiri ya. Kita kan multi talent ini. Iya, mau talent banget. Aku aja di sini anuin semuanya sendiri tau. Ini tempat ini baru aja renovasi juga. Dulu tempatnya nggak kayak gini. Masya Allah. Tapi ini alhamdulillah. Alhamdulillah ini bagus kan menurut Dila? Ya kan? Iya. Ya, kalau Nyaman. masih kayu, masih apa namanya? Masih berantakan banget kalau dulu. Nanti kakak selain punya Rulika ini, terus batu AET, lagi Mau tahu kegiatan aku banyak banget. harus pokoknya buat bilang Ngurus anak. Aku punya anak 2 bocil. Nih guys, kita lagi mana? Kok aku gelap banget sih? kamera Dila memang Enggak, kamu putih. Aku emang kulitnya gelap sih. Dila makeup. Hahaha. Tidak kan? Ini pasti terkenal di sini kak. Berapa segini kak? 15.000. Worth it. Worth it kan? Ini enak nih. Oh my god. Enggak banget kan? Aku deketin kamera aku deh. Biasa. Biar suaranya kedengaran. Insya Allah enak banget ini es Enak teler kan? sultannya bagi teman-teman yang ada di Desa Bukit Raya, Beringin Agung di Beringin Agung dan sekitarnya. dan sekitarnya. Kalian kalau nggak ngerasain ini berarti bukan Desa Beringin Agung. Wajib ngerasain es teler sultan. Aku udah sering beli nih es teler sultan. Ini di mana kak titik tempatnya? Di atas itu ya dekat gereja. Di atas dekat gereja. Kalian kalau belum ngerasain sih parah betul. Ini isinya tuh full. Ya Allah ya. Full 2 aja itu. Karena aku hobi makan, jadi aku kalau ngapa-ngapain tuh selalu cari makanan. Hobi banget aku makan. Ternyata dia tidak sendiri. Tapi rata-rata emang perempuan hobi makan sih. Betul, setuju. Kalian ngiler kan? Sudahlah, langsung 1 cup seperti ini nih, tingginya seperti ini, 15.000 aja. Teman-teman, yakin tidak mau? Yakin nggak mau nih. Insya Allah. Enak kan? Sini banyak banget tuh UMKM. Aku tuh rencananya mau kayak gitu, dia bareng yuk.
Ayo Aku kak, mau promosi UMKM gitu. boleh sekali kak. Dila memang Tapi jujur aku nggak pede di kalau depan kamera tuh nggak pede, terpaksa aja. sama kok. Sejujurnya Entah aku dibully. Dila setiap buat video Dila lihat lagi bagus nggak ya, Aku dibully netizen. ini bagus nggak ya, ada yang salah nggak ya. Tapi makin kesini mungkin kayak makin pede karena ya udahlah mau jalan mau gimana udah Iya, kayak gini, namanya dikasih sudah tanggung Allah. jawab juga harus buat kayak gini. Aku Baru rencananya mau bantu promosi UMKM gitu loh. Tapi aku belum ada waktu. Terus kalau sendirian kan agak ribet ya. iya, Aku kalau nggak punya kameramen, Dila gas pokoknya kak. Selain Dila free, Dila gas. aku belum kuliah ya. Aku udah Betul. kuliah ribet lagi. Jadi Masalahnya di Sambo Jawa nggak ada kampus. betul kak, Dila ini kemarin yang duta siswa itu juara 2, rewardnya dapat beasiswa kuliah di Malaysia. Terus Tapi nggak diambil karena Dila fokus ke poluan kemarin. Dia daftar poluan. Ternyata tidak segampang dan tidak semudah itu. Dila peringkat 27, yang diambil 1 sampai 26. Jadi ini masih gampang tentang poluan, tapi Dila namanya itu cita-cita Dila, jadi Dila akan terus berusaha. Nah, itu alasan Dila sampai saat ini Dila belum kuliah karena Dila mau fokus di poluan dulu. berarti kuliahnya ngambil S1. Sarjana hukum. Iya. Mending S1 hukum aja dulu. Nanti naik peluang kan enak langsung terbilang. Nah, itu dia Kak, tapi kalau tertunda itu nah bayarannya kan kayak mana sih caranya kalau misalnya kita sudah kuliah nih, terus mau daftar, itu kan harus ngambil cuti, dibayar katanya Maksudnya pas kuliah. Hmm. Karena kan kita nggak boleh sambil kuliah pada saat mendaftar. Oh, Jadi katanya dibayar. Bayarnya lagi itu. emang agak susah ya masuk akpol ya. Susah betul Kak. Tapi jangan nyerah. Betul. Di sini tuh kayaknya siapa yang kemarin mau masuk kawat tuh Dian kayaknya ya. Dia akhirnya menyerah dan kerja di perusahaan. Terus sekarang udah nikah sih sebelumnya. Tapi kalau memang niat jangan nyerah. Jadi aku dulu tinggalnya di panti asuhan kecil. Jadi keluarga yang punya panti asuhan itu kan tentara semua kan. Jadi ada memang mereka itu seleksi tentara TNI sampai 3 kali. Akhirnya bisa masuk itu dia nggak cuma sekali aja terus dia gagal gitu kan, terus coba lagi sampai akhirnya sekarang sudah jadi tentara. Iya, kalau kita gagal sekali sudah nyerah ya udah enggak ini, tapi misalnya mereka nanti buka daftar lagi gitu ya, ini daftar lagi gitu. Kita tuh nggak pernah tahu loh rezeki orang. Kalau kita nggak ini kan, kalau kita nggak nyerah ya masih ada kesempatan ya daftar lagi, kecuali memang Allah kasih jalan yang memang nggak di situ gitu kan, tapi itu justru harusnya lebih baik dari pilihan kita gitu kan. Tapi kalau tidak lebih baik dari pilihan kita ya berarti kita harus bertahan sama pilihan kita. Betul Kak. Iya kan? Makanya ini kayak mana caranya? Kalau aku emang hobinya di dunia penulisan. Aku penulis aslinya. Iya betul itu dia. Jadi nggak kelihatan kerjanya. Serunya, Di rumah tapi- terus. Jadi kakak nulis itu kayak tidurnya tapi ada tidur kan? Ya ada Nggak lah. nulis terus kan? Hmm. Ngerti kan? Tidur. Cuma emang kalau nulis malam memang nanti udah pada tidur sepi, udah enak banget nulis, idenya lancar tuh pas malam. Kalau siang kayak gini aku sosialisasi sukanya. Nah terus kalau nulis kayak gitu pendapatannya gimana Kak? Menemani kontrak. Oh. Jadi dia per project, bukan kita dapat per bulan gitu enggak. Misalnya kita mau ngambil kontrak non eksklusif, nanti kan ada persyaratan-persyaratannya gitu kan. Kita kalau mau dapat pendapatan juga nggak semudah yang kita bayangkan gitu, banyak effort yang harus kita perjuangkan juga gitu kan. Nilai kontraknya itu tergantung dengan penjualan buku. Kalau misalnya bukunya banyak dijual, Banyak yang baca, banyak juga ininya gitu. Kalau punya sepi ya sepi juga pendapatannya.
Jadi tergantung bukunya. Jadi yang kalau ditanyain penghasilan per bulan, aku nggak punya penghasilan per bulan. Tapi satu kontrak itu, aku kemarin terakhir kontrak di Vijo itu $5.000 satu novel. $5.000 berapa itu kak? Nggak tahu. Kalau dirupiahkan Nggak tahu. $1 14.500. ya bisa didengarkan teman-teman. Tapi kan aku tinggal di kampung kayak gini nggak kelihatan, terus aku kan pakai nama pena, jadi nggak, orang tuh nggak tahu kalau aku nulis. Aku kan hari-hari kalau siang gini aku jahit, menjahit. Terus aku suka bikin video gitu kan, suka ngevlog gitu aja kerjaanku, tapi nggak yang nggak yang ngejar monetize gitu, nggak, karena kan cuma sekedar hobi. Kadang kalau aku lagi ada waktu bikin video gini buat YouTube gitu kan. Terus aku ngeblogger, jadi tulisanku tuh di blog itu AdSense juga, jadi ada penghasilan dari AdSense. Ya, terus aku editor juga di media berita, di kontrak. Jadi nanti sekali kontrak, misalnya 2 bulan gitu kan, ya nilai kontraknya nggak terlalu banyak sih, tapi ya cukup lah buat makan anak-anak. Walaupun nggak setahunan gitu, enggak, biasanya kontraknya 2 bulan selesai gitu. Alhamdulillah, yang penting ada pemasukan kan kak. Berarti kakak ini menjahit pribadi atau buka jasa jahit? Buka jasa jahit. Itu baju jahit aku. Baju dayanya semuanya aku bikin sendiri. Sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang aku bina di sini, itu nanti mereka yang namanya aku menjadikan bajunya. Jadi baju itu aku yang bikin pola, aku yang menyediakan kain, aku menyediakan bahan semuanya. Terus gambarnya, motifnya itu kan aku ngikutin yang sudah baju dayanya yang sudah ada gitu kan. Aku yang gambar, nanti mereka yang pasang proyek gitu. Aku jadikan baju untuk anak-anak nari, kadang ada yang pesen dari sekolah-sekolahan gitu kan, atau dari mana gitu, aku kerjain. Ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu di sekitar. Memang multi talent ya teman-teman Beringin Agung ini. Masya Allah. Makanya bilang orang, Mbak Rina kamu kok bisa semuanya sih? Bukan bisa semuanya, bukan, tapi seiring dengan perjalannya waktu sekarang ini loh, kita hidup, hitung-hitungan hidup ya, hitung-hitungan hidup nih. Udah maksudnya umurku sekarang 32 tahun ya kan, 20 tahun ke belakang anggap aja nggak berguna lah hidup itu ya kan. Berarti hitung 10 atau 15 tahun ke belakang aja gitu kan. 1 tahun belajar jahit, 1 tahun belajar nulis, 1 tahun belajar edit video, 1 tahun belajar fotografi, 1 tahun belajar organisasi, 1 tahun belajar managing. Aku di perusahaan 7 tahun jadi manajer. Jadi maksudnya mengatur jalannya perusahaan itu sudah tahu, karena dulu memang admin kan, tapi aku admin di perusahaan apa? Di PT AJB sini, di perusahaan sawit itu. Jadi adminnya manajer, jadi semua kerjaan manajer itu aku yang pegang. Jadi udah terbiasa dengan banyak kerjaan gitu kan, detail satu-satu itu dikerjain. Jadi tuh kalau misalnya dibilang multi talent ya emang karena memang hobinya tuh belajar. Aku orangnya suka penasaran. Jadi kalau nggak bisa tuh aku bisa nangis loh. Kalau ngerjain apa nggak bisa tuh bisa marah, bisa nangis, bisa kayak kenapa sih aku nggak bisa, orang lain bisa gitu. Nah jadi tuh memang jadi pada akhirnya aku jadi bisa semua ya. Tapi tuh nggak yang expert, nggak yang ahli gitu, sekedar bisa. Karena kita ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dituntut serba bisa loh. Didik anak harus bisa. Perempuan itu kan terus ngurus rumah harus bisa, ngurus keuangan rumah harus bisa, ya kan? Semuanya kalau perempuan. Laki-laki kan mereka tahu bertanggung jawab cari nafkah, tapi perempuan tidak. Dengar para perempuan-perempuan, kita harus multi talent. Aku dulu belajar menjahit itu bukan untuk usaha sebenarnya. Lalu pada akhirnya orang pada pengen kayak kebaya-kebaya sudah itu pasti pada jahit sendiri. Aku tuh dulu cuma pengen ya udah jahit itu buat keluarga gitu loh. Maksudnya aku hobi gitu kan, hobi gambar, hobi bikin gambar baju, terus ya pengen nyatanya lah gitu kan, ya bikin gitu. Tadinya niatnya gitu doang, tapi alhamdulillah sih hobinya bisa ya sedikit menghasilkan uang, walaupun nggak banyak tapi bisa buat bertahan hidup. Desainer ya kak?
Tapi kan namanya di kampung gak kayak di kota lah. Kalau di kota enak pergerakannya, kalau kita di kampung kan terbatas. Nah, jadi harapannya untuk para calon-calon legislatif ini yang bisa membantu kami di desa ini sangat membutuhkan fasilitas di desa-desa, di tempat-tempat yang jauh dari peradaban kota. Kode keras untuk membantu kami semua, karena banyak sekarang caleg, Dila ada beberapa di Samboja Barat Kak, mereka mau ngajakin Dila kolaborasi. Dila sangat terbuka, sangat senang malah kalau misalnya ada caleg yang seperti itu. Tapi pada saat Dila ingin meminta bantuan atau pada saat ingin Dila kita buat kayak gini, bukan nggak gerak, cuman mereka menganggap bahwa nanti dibilang money politik, nanti dibilang karena ini kan masih masa-masa politik dia, nanti dibilang uang politik kayak gitu. Padahal menurut dia kan tergantung pemikiran orang mikirnya bagaimana. Yang penting kan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan yang positif, selagi positif kenapa harus takut menurut dia. Kalau kegiatan sih masih bagus sih, tapi ada kok yang memang sudah bagi-bagi uang dengan terbuka. Tuh. Mereka nggak mau ngomong kayak, mereka nggak mau bikin kegiatan, nggak mau seperti buat warga, tapi mereka bilang nanti takut bagi-bagi uang money politik gitu kan. Tapi kan mereka justru bagi-bagi uang yang secara diam-diam. Sama aja. Betul Kak. Aku kalau di sini kalau masalah politik itu teman-teman caleg itu banyak. Ya banyak lah yang maksudnya yang pengen, Mbak gimana nih kita bisa minta suara nggak untuk ini gitu, apalagi ketua RT kan. Cuman ya aku bisa bantu lihat keadaan. Cuman aku kalau ke literasi ini jangan bawa bendera partai. Cuma itu aja, orangnya nggak apa-apa tapi jangan bawa bendera partai. Kenapa? Kalau seandainya mereka mau pendidikan politiknya ya pendidikan politiknya gitu loh, bukan karena ada embel-embel bendera gitu. Jadi betul. Tulus. Di sini literasinya ya karena di sini tempat buat belajar kan, bukan. Jadi kan kayak tempat pendidikan itu kan nggak bisa untuk kampanye kan. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya aku ngobrol sama Dila gini kan, bisa kayak misalnya oh iya kita diskusi tentang apa gitu, membahas tentang apa gitu, bermasalah gitu kan. Aku terbuka aja, cuman satu aja yang minta jangan bawa bendera. Kalau misalnya mau bawa bendera ya jangan satu bendera gitu. Misalnya caleg A, caleg B dari dua bendera, jadi kita tuh ada dua pandangan. Jadi kita tuh lebih ke pendidikan politiknya, karena sebenarnya pendidikan politik itu penting. Tadinya aku juga mau bikin kayak diskusi kreatif gitu, kayak muda itu jangan golput gitu kan. Ya, setuju Kak. Ya kan? Jadi kan kayak gimana ya, aku masalah kolaborasi aku masih agak minim karena ya mungkin kan kamu tahu kan pergerakan ibu rumah tangga dengan dua anak agak susah ya kan. Jadi kayak kemarin yang si Alwi bikin acara yang debat yang caleg yang di Kuala yang sampai 4 caleg itu sebenarnya aku yang idekan, ya bikin apa ini, kita bikin diskusi tentang ini dialog politik tapi jangan cuma satu partai. Aku bilang kita bawalah, kita rangkul semua partai itu, jadi dialog politiknya tuh kelihatan netral gitu. Dan Alwi itu langsung tanpa dan dia langsung bergerak sama teman-teman Himasja, sama teman-teman MPI. Udah, aku cuma bisa support di belakang karena aku udah nggak bisa bergerak seperti yang dulu. Aku bilang dengan anak, kondisi dengan anak kayak gini nggak bisa lah kayak pemuda yang dulu yang masih bebas ya kan. Tapi aku dulu waktu muda nggak kayak kamu sih. Aku dulu waktu muda nakal, jadi aku tuh nggak pernah ikut di organisasi malahan. Aku ikut organisasi setelah menikah. Aku waktu muda enggak malahan, jadi kayak banyak penyesalan dalam hidup itu banyak gitu. Seandainya aja umur 17 tahun itu udah gini gitu kan kayak beda gitu nanya kan. Tapi kalau dari dulu memang kalau nulis hobi, baca buku sama nulis tuh hobi. Pasti Kakak sudah membaca buku ini semua kan? Enggak semuanya, kayak yang aku suka baca aja, kalau enggak suka enggak aku baca juga. Komik gini aku nggak bisa baca. Jadi ini bacaan dulu aku waktu aja itu suka baca komik. Nah sekarang nggak pernah baca, nggak pernah baca komik.
kesukaannya anak-anak baca ini. Aku bacanya ya novel-novel atau enggak, jarang aku malah nih bacanya buku-buku kayak gini. Ini buku keren banget, Bila cocok nih bacanya. Think and Grow Rich, enggak artinya apa ya? Berpikir dan jadilah kaya. Sangat menantang sekali judulnya. Ini bestseller nih, buku bestseller dunia nih. Aku selalu cari buku-buku bestseller dunia. Terus ada namanya How to Influence People, itu banget tuh buku-buku kayak gini. Bagus. Kalau ini aku suka, ada pengurusku sekretaris yayasan tuh suka banget baca-baca buku self improvement teman-teman, buat menunjukkan meningkatkan jati dirinya buat ini ya, suka kayak gitu. Kalau aku sekarang bacanya ringan, terus sekarang aku kalau sudah sibuk nulis, jadi waktu baca tuh malah sedikit. Aku jarang, jadi aku kebanyakan riset tulisan itu ya dari aku sosial aja, kegiatan sosial atau nonton film atau apa gitu yang cepat gitu dapet ininya. Gila sempat baca buku Filosofi Teras. Betul. Ya. Sama traveling apa gitu, sama bicara itu ada seninya, jadi baru itu 3. Itu pun bicara ada seninya itu disarankan sama Kak Erwan. Memang dari Ya. Nah, karena dia sering nginep di Rogos di Tenggarong itu kan Kak, ketemulah sama Kak Erwan ini, bincang-bincang jadi apa yang bisa aku bantuin dia. Pokoknya apa ya, ketemu sama Kak Erwan tuh baik banget abangnya. Serem-serem gimana? Kenapa? Serem tapi langsung terbuka pikiran-pikiran kita. Berapa? Sebelum Dia Dila, tegas gitu ya. ya sebelum Dila jadi duta siswa. Ya Kan banyak dia saran. GLK kan. Ya. Nah, Dila sering nginap di situ Kak. Tapi kamu tahu juga sama Bu Listi. Iya. Punya ucap gasing dong. Kan teman dekatnya Pak Ewan. Kalau sudah kalau itu Kak. Jadi GLK itu kan GLK terus Kalia Kukar, nah, baru itu kan namanya Rogos. Bu Listi itu. Oh. Kalian tuh. Ya Pak Ewan sama Bu Listi itu. Dila sering nginapnya di Rogos, jadi Dila baca-bacanya di situ di GLK. Kalau Dila mau baca-baca buku, Kalian dipegang sama Anu kan, Iya. sama Viola kan. Aku kemarin ditawarin sama Bu Listi untuk pegang Kalia yang wilayah sini. Cuman aku bilang, hah? Terus Kak ambil? Aku bilang gini, aku mau aja sih Bu, cuman yang penting aku dikasih tahu aku harus kayak gimana. Aku bilang gitu kan. Terus Ya, kan. masalahnya kalau bisa diarahkan aja, bulan itu karena aku nggak tahu kayak apa. Cuman kalau bisa jangan dijadikan ketuanya enaknya ini apa istrinya Kak Halis aja, aku bilang kalau dia mau. Karena dia kan orang yang punya pengaruh ya. Biasanya kalau kayak kita orang biasa kan agak susah dengan kegiatan aku yang kayak gini, gitu kan ngurus anak. Memang kalau sudah punya anak agak ribet. Kalau Kak Agis tinggal di daerah sini. Enggak kan bisa. Makanya aku susah bergerak karena kan aku di dalam. KNP itu kalau bikin kegiatan kan malam sore. Iya. Sampai malam nggak pernah aku datang. Kalau pikir aja aku pulang ke sini masuk. Tapi Tapi teman-teman itu udah ngerti aja gitu nah. Hmm. Kalau kegiatan siang aku tuh pasti hadir kayak gimana caranya. Tapi kalau malam aduh, aku sudah menyerah duluan. Jauh sekali. Masuk ke dalamnya tuh aku udah berani pulang. Tapi adem banget. Beringin Agung adem. Aduh makanya lagi musim hujan ya, kalau lagi musim panas ya panas juga. Dila pulang habis maghrib aja sekalian ya? Berani nggak? Lah 18.30. Ini loh udah nanggung maghrib. Iya sih, maghrib dalam ini. Iya. Iya, nanti habis maghrib saya juga. Kita bebas dari ngobrol lama juga ya. Kalau ketemu sama orang yang nyambung kan kayak gitu. Dulu. Ayo belum aku punya rumah literasi ini. 2017 itu. Oh kan
kan bisa dari kerjaan. So aku tuh kayak kehilangan arah mau ngapain gitu nggak tahu kan. Akhirnya karena aku suka seni, kebetulan ada teman seniman di Balikpapan ngajakin ayo ikut pameran seni gitu kan. Seni rupa katanya. Tapi aku udah ada karya, belum sudah sembarang aja kriamu, kan kamu suka bikin bunga atau apa bawa aja, dia bilang gitu kan. Nah di sana aku ketemu sama almarhum Guru Lita, dia pendiri kampung literasi Gajah Mada, sudah bapak. Terus akhirnya aku ke trigger kan, maksudnya kepancing buat ya aku pengen juga kan bikin taman baca gimana caranya. Terus dia bilang taman baca mah gampang, yang penting ada bukunya, ada namanya, udah buka aja. Dia cuma bilang gitu doang, sesimpel itu gitu kan. Kita dulu takut gitu kan mau bikin apa gitu, takut. Ya, Hah? caranya gitu kan Kak. Iya, dari dia udah kamu yang penting ada buku, ada nama, udah tinggal buka aja. Cuma bilang gitu doang. Terus aku bingung lagi, malah aku datang sama, jadi aku setiap berkawan tuh pasti ke rumahnya ngobrol cerita, bahkan kadang kalau cerita tuh aku sampai nginap di sana loh. Saking nyaman kita nih kalau ngobrol nggak pernah ada habisnya ya, katanya dari pagi ketemu pagi masih dia ngobrol katanya almarhum Guru itu. Dan dia tuh meninggal karena kanker kan tahun berapa ya, 2001 kah. Dan dia dulu ketua RT kayak aku loh. Dia dulu pendiri kampung literasi Balikpapan. Dia pas aku masih belum apa-apa lah, ibaratnya taman baca masih kecil gitu, yang belum apa-apa, itu dia masih jadi ketua RT juga di daerah. Terinspirasi gitu ceritanya. Terus seandainya Guru Li masih hidup, aku pengen bilang sama dia, Bu, sekarang jadi ketua RT apa ya Bu? Maksudnya tuh kayak nggak expect, nggak nyangka gitu loh bisa sama gitu kan. Tapi jangan sampai akhir hidupnya sama gitu. Beliau kanker, memang karena kanker. Jadi pas anaknya wisuda, yang pertama itu kan baru selesai wisuda dia udah ada banget. Dia selama kanker tuh nggak terlalu apa namanya, nggak mau dia tuh ngerepotin orang. Padahal dia tuh ibaratnya dia punya taman baca, dia punya PAUD, punya apa gitu. Tapi selama sakit dia nggak pernah ngomong. Bahkan kan kayak dia senang kan sama-sama disupport sama Pertamina kan. Jadi sama Pertamina pun dia nggak ngomong kalau dia itu sakit. Karena dia bilang nanti kalau anak dia Pertamina pasti minta program lagi, katanya kita capek katanya gitu kan. Tapi kalau Pertamina kan program mintanya cepet-cepet. Terus dia memang media sosial semuanya tuh dia nggak pernah update lagi gitu. Pas aku ke rumahnya, dia aku nangis lah, maksudnya di dalam dia tiba-tiba kayak gitu kan. Terus kita tuh nggak tahu, kita tahunya dia terakhir sehat gitu kan. Ternyata dia udah pindah ke udah beberapa tahun, jadi sebelum dia meninggal dia sempat bikin itu bukunya beliau sebelum dia meninggal, Sabu dan Buku. Itu inspiratif banget sih. Aku memang dekatnya sama dia karena buat aku dia tuh tempat bertanya gitu loh. Ya, aku mau ngapain itu pasti dia yang kasih. Ya udah gini aja gitu. Sedihnya ya? Sedih. Iya. Dan dia meninggalnya di hari Ibu 22 Desember. Jadi kalau misalnya pas hari Ibu tuh pasti aku ingat sama beliau tuh. Dulu aku belum apa-apa, dia udah punya taman baca sama Bang Ali. Kamu tau Bang Ali Macandahan nggak? Tidak Pak. Ada ya, punya taman baca di itu Dusun Raden. Suka baca puisi kalau di kecamatan. Masa nggak tahu sih? Yang panjang sama Bang Ali sana yang gondrong. Bang Ali, Sadri, hah? Ya tahu Kak. Bukan yang ngajar dia podcast ya? Dia punya buku juga kan? Iya, dia punya taman baca juga, ini namanya Macandahan. Aku sering main ke sana juga. Tapi sekarang udah lama banget aku nggak main ke sana nih. Punya 2 bocilnya agak susah. Jadi kita hidupku tuh hampir sama ibu ini.
Mana sudah? Berarti yang fasilitasi full Pertamina ini ya Kak? Apa? Maaf loh. Ini apa? Kau tinggal sini kan? Kau tinggal sini kan? Ya Papa pegang. Mama ada sisi pipa. Sisi pipa. Sisi pipa. Berapa pipa? Sisi pipa. Dila, ini buat Dila ya, makanan dari aku. Maaf aku tidak bisa kasih apa-apa. Ini novel yang aku tulis beserta rekomendasinya. Semoga bisa jadi teman bercerita. Salam dulu, terima kasih. Maaf loh ya, bisa kasih apa-apa. Tidak udah jauh-jauh sini ya. Jangan dapat Ini Lovella Mode brand jahitan aku. Masya Cari Allah. aja nanti di Instagram Lovella Mode. Siap. Jadi kaos merchandise buat novel ini aku desain sendiri. Tadi aku bikin merchandise, aku jual juga kaos, terus apa? Lucu. Yeay, ada tambahan buku. Itu novel yang aku tulis. Kalian yang tidak ingin bekerja sama melewatkan kesempatan ini. Enggak, Dila mau buka di rumah aja. Nah, pamer surprise. Nah, Surprise. nanti unboxing ya videonya. Pasti dong. Oke deh. Kita udah dulu vlog sama Mbak Dila. Bye.